teman. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang yang dibahas pas Jumat kemarin. Jadi untuk materi kita Jumat kemarin itu sebenarnya ini ground extraction method. Jadi di sini nanti ada filtering sama klasifikasi. Pas pas filtering nanti kita pakai yang cloud simulation filter. Pas yang klasifikasi ini nanti kita pakai yang namanya tuh Kanupo. Kanupo itu algoritma gitu, ini dia. Dia nanti ada di plot compare kita. Ini langsung aja buka plot compare dulu pertama. Jadi pertama kita open dulu yang ini, yang data GLS 2000 ini. Ini apply all, yes to all. Setahu aku itu. Nah ini kan point plotnya udah dimasukin ya. Ini langsung aja kita crop. Ini tampilan atas dulu, tampilan atas, zoom dikit, pencet di cloudnya ini, terus bagian gunting. Nah, tinggal pilih. Kalau udah klik kanan, terus pilih yang ini. Nah, jadi yang tersisa cuma bagian yang kita crop tadi. Kalau kita pilih yang ini, nanti yang tersisa bagian luarnya. Ini dicentang. Oke. Nah ini nanti bakal ada dua layar gini jadinya. Yang pertama segmented. Segmented ini yang tadi kita potong. Nih, yang tadi kita potong. Sedangkan yang remaining ini sisanya, sisa dari yang kita potong tadi. Nah, sekarang dari yang segmented ini itu kita pisahkan bangunan dengan apa ya? Bangunan dengan groundnya itu. Ini yang dinamakan ini tadi filtering antara ya bangunan dan surface. Nah, ini langsung aja caranya itu di ini plugins CSF filter. Terus ini langsung oke aja. Nah, jadi di sini langsung dibagi gitu. Jadinya ada kayak ground point sama off ground point. Off ground point itu bangunan di atasnya surface. Ground point itu ya groundnya kayak permukaannya gitu. Dipisahin vegetasi bangunan dipisahin semua di sini. Ini datar ini. Oke. Hmm. Mungkin aku mau jelasin sedikit tentang CSF filter tadi ya. Ini tuh materi yang kita pelajari kemarin. Mungkin kalian bisa skip aja nanti sampai habis inilah. Jadi CSF itu Cloud Simulation Filter. Jadi tuh dia tuh salah satu kayak metode untuk kita filtering. Jadi di sini kita memisahkan ini antara bangunan di atasnya dengan groundnya. Nanti hasil dari CSF filtering ini bakal jadi ground point sama off ground point. Kayak yang kita dapatin di sini kan. Nah, jadi caranya dia bekerja itu kayak ini cloth, kayak sebuah kain gitu, kain yang dibentangkan tuh, kain kain yang panjang banget dibentangkan seluas point cloth kita tadi. Jadi sorry. Jadi pas kainnya itu turun jatuh, dia tuh kan bakal menyelimuti permukaannya ya, harusnya gini kan. Nah tuh, dia bakal nempel di surface gitu. Tapi gimana kalau si surface-nya itu kita balik? Nah, kebalik gini point cloud-nya. Jadinya kan dia bakal menutupi bagian surface-nya kayak gini. Tuh. Nah, jadi bagian surface ini nanti bisa dipisah dengan si bagian bangunannya. Dapatlah apa point cloud bangunan dan point cloud surface yang terpisah. Caranya gitu, cara dia kerja. Kalian bisa baca materinya di sini. Itu sekilas aja sih soal CSF. Nah, selanjutnya tuh kita bikin sampel.
kita ambil sedikit bangunannya, kita ambil sedikit di vegetasinya. Cara gini, yang ground point ini kita, oh ya, ground point sama off ground ini kita simpan ya, sama yang ini juga kita simpan, yang segmented ini. Ini aku simpan di mana ya? Download aja. Ini sebagai sudah dipotong, save. Oke. Terus yang ground point sama off ground juga kita simpan. Ini ground point, oke. Ini off ground point kita juga simpan. Oke. Oke. Nah, di sini tuh kita dari yang off ground pointnya dicentang, groundnya diancek, itu kita ambil yang kayak aku bilang tadi, sampel-sampel dari bangunan sedikit, dari vegetasi sedikit. Caranya tuh gini, kan udah di layer apa di bagian off ground point nih, pilih, terus langsung gunting, ambil aja nih sedikit, gini misalnya. Tapi masnya tuh nyaranin kayak bisa beberapa gitu, kayak satu dua, satu di sini, satu di sini gitu, sampai tiga entah kata masnya, cuma aku kurang paham ya gimana caranya. Tapi ini satu dulu kita bikin. Udah gini, terus pilih yang ini. Nah, dia kan tersisa ujung bangunan ini ya, centang. Nah, kita udah dapet sampel dari bangunannya. Untuk sampel ini tuh jangan, apa ya, kalau bisa jangan sedikit pun ada mengandung kayak bangunan sedikit, pohon sedikit gitu. Jadi kayak bangunan-bangunan aja, pohon, pohon aja. Nah, ini kan kita udah dapet em, bagian sampel buat bangunan. Kita ini aja, kita simpan sama kita rename sama kita simpan biar kita nggak bingung. Ini aku bikin bangunan. Terus kita save. Terus kita save bangunan. Oke. Selanjutnya kita juga dari off ground point ini kita ambil ini sampel buat vegetasi. Misal aku mau ambil dari sini. Nah, ini. Kita gunting lagi. Gini misalnya. Terus pilih ini segmen in. Nah, centang. Nah, di sini kita udah punya, oh, hampir kena ya. Hampir kena gedung. Itu nggak kena. Kita udah punya sampel buat vegetasi atau pohonnya. Nah, di sini langsung kita save, kita rename dan kita save aja. Ini ya. Nah, ini kita rename vegetasi, terus kita save. Nah, di sini kita udah punya off ground point, oke. Off ground point yang remainingnya tersisa. Dimana tadi kan dia udah ini ya, udah tercrop bagian bangunan sama vegetasi yang kita jadikan sampel. Nah, ini tuh ya udah biarin aja dulu. Yang penting kita udah punya sampel bangunan sama sampel dari vegetasi. Nah, di sini tuh sekarang kita bikin bangunan dan vegetasi ini tuh jadi file PRM, file.prm buat nanti kita lakukan klasifikasi. Ini klasifikasi. Nih, kita pakai nanti metode Kanupo namanya. Nah, terus ini tuh caranya dari yang off ground point ini di plugin di Kanupo Traian eh oke. Oke, ini bebas-bebas di sini. Terus plugin Kanupo di train classifier. Ini oke. Nah, di sini tuh kita pilih pertama tuh bangunan.
kedua vegetasi, atau bebas dibalik juga boleh. Karena dapat dua ini bangunan vegetasi, oke. Nah, di sini aku kurang paham maksudnya kayak gimana, setahuku tapi ini tuh katanya tuh kalau misalnya biru biru dan merahnya udah seimbang berarti udah bagus. Cuma aku masih kurang paham ya maksudnya gimana. Pokoknya intinya kita kayak geser-geser garis ini sampai dia tuh menemukan titik seimbangnya gitu. Seimbang antara biru sama merahnya. Ini kita save. Nah, dia bakal jadi file.rm. Misalnya aku bikin nama filenya itu tes. Oh, tes udah ada, tes 3. Tes 3. Oke, ini done. Nah, jadi kan kita mau ini ya, mau klasifikasiin bagian yang segmented ini. Nih. Nah, dari yang segmented ini, dari yang kita potong tadi, kita tuh mau kayak ini klasifikasiin ini mana mana bangunan, mana yang merupakan dia itu tanaman ya, vegetasi gitu. Oh enggak ding, seingatku klasifikasinya tuh di sini, di off ground point. Karena kita matiin, sorry ya. Di loh, ini kayaknya bug ya. Oh enggak, sorry sorry. Ini di off ground point. Nah ini di off ground point kita ini mau klasifikasiin mana bangunan, mana tumbuhan. Namun kan ini udah ini ya, udah terpotong-potong gini, terpotong-potong gini. Nah, jadi kalau udah gini, makanya kita masukin lagi yang kita save tadi. Ini kita hapus aja. Nah, ini kita hapus. Kita masukin yang udah kita save tadi. Kan off ground point. Nah, kalau ini kan utuh ya. Nggak ada yang terpotong-potong kayak karena kita ambil sampel tadi. Tuh, utuh nih ujung-ujungnya. Nah, kan utuh. Oke. Jadi yang ini yang bakal kita klasifikasiin. Caranya tuh pilih dia, terus plugins, Kanupo, classify. Ya, oke. Terus kita pilih file PRM tadi. Nih, open. Ini langsung oke aja. Tapi ini bakal berat banget setauku karena aku belum ini kurangin poinnya. Aku kemarin udah nyoba di 18 juta poin itu nggak kelar-kelar. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena laptopku. Tapi ya nggak tahu lah. Oke, ini ntar aku cancel dulu. Ini aku mau kurangin poinnya dulu deh. Ini kan 10 juta ya. 10 juta kurangin aja sampai 6 juta aja dulu. 6 juta. Nah, gitu. Sekarang baru kita off-ground point ini yang udah di subsample ya. Oh, ini masih originalnya. Ini udah di subsample. Yang udah di eh, kurangin poinnya. Ini di classify. Kita tadi lagi pilih per M ini. Ini di oke. Nah, ini dia mulai ini dia mulai kerja. Nanti hasilnya bakal oh ya hasilnya nanti bakal kurang lebih itu ya ya yang dibagi ini merah biru itu loh. Sorry. Bentar. Hasilnya nanti kurang lebih bakal kayak gini. Sorry lama. Nah, nanti kebagi antara bangunan dan vegetasinya ke dalam warna biru dan merah gini. Cuman ini masih kurang rapi ya teman-teman. Ada biru, ada vegetasi, tapi dia padahal tapi padahal dia itu bangunan. Nah, gitu. Kalau kata Masnya ini tuh karena sampel kita tadi kurang. Nah, makanya mungkin kita nanti bisa kayak sampelnya tuh coba diambil tiga gitu, kayak satu, dua, tiga. Itu buat bangunan, terus buat pohon juga satu, dua, tiga gitu. Nah, aku juga kurang paham ya gimana caranya, tapi ya kurang lebih gitu. Ini hasil akhir kita. Nah, oh iya,
Masnya juga kayak kemarin tuh eh ini ya ulang lagi karena aku silang tadi. Masnya juga kemarin tuh kayak bilang sama kita kalau nanti itu di bagian CSF ini kan nanti bakal ada kayak pilihan surface, bakal ada pilihan kayak gini. Sorry ya tadi aku close karena berat banget. Oh, nggak ada di sini ya. Iya tuh di CSF nanti kan ada kayak pilihan gitu ya di sini kalau nggak salah tuh. eh, Antara tiga gitu pilihannya. Nanti kita tes satu persatu mana yang paling oke buat misahin bangunan dengan surface-nya, bangunan dengan terrainnya itulah. Oke, udah gitu aja sih. Maaf maaf kalau kelamaan dan agak ini ya, agak kurang jelas. Kalau ada yang mungkin dikoreksi silakan banget. Terima kasih.